Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teori berikutnya, pada bab 10 ini kita akan belajar mengenai basis data terdistribusi. Oke, di sini ada beberapa pokok bahasan, yaitu pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, distribute recovery. Kemudian tujuan untuk belajar yaitu untuk memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang pertama terdapat pada basis data terdistribusi adalah independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik. Pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat alokasi data yang transparan. Kemudian terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama ada homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kedua, heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Nah, berikut adalah gambaran basis data terdistribusi yang heterogen. Dapat kita lihat di sini terdapat DBMS yang berbeda yang menjalankan sistem yang berbeda pula. Kemudian, arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. 2 arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Kemudian untuk arsitektur client server. Client server, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Nah, pada arsitektur client server bisa kita lihat di sini terdapat satu atau lebih suatu klien dan juga satu atau lebih proses pada server dan terdapat query. Jadi query ini dapat melalui ke sembarang proses server. Jadi query bisa ke server ini ataupun ini. Kemudian arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai.
meskipun mesin lain tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kemudian ada arsitektur collaboration server. Arsitektur client-server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client-server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini, terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Kemudian di sini ada arsitektur collaboration server. Jadi terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksinya, data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Kemudian ada penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu pada fragmentasi horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Kemudian pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 74. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbedaan fragmentasi vertikal dan juga fragmentasi horizontal. Jadi, fragmentasi vertikal ini setiap fragmennya terdiri dari subset dari kolom relasi asalnya. Sedangkan fragmentasi horizontal berisi subset baris dari relasi asalnya. Kemudian, bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen, yaitu fragmentasi horizontal. Union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoint. Fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dekomposisi atau lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal, sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Replika. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada semua tempat. Nah, bisa kita lihat di sini R difragmentasi dan menghasilkan R1, R2, dan R3, di mana R1 yang pasti dia akan menghasilkan satu kopi dan R2 menjadi
menjadi replikasi pada dua tempat lainnya. Begitu pula dengan R3. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat, query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat. Kemudian nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomo lokal digunakan format sebagai berikut. Local name, kemudian birth site-nya, katalog setiap tempat menggambarkan semua objek pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog birth site. Birth site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Misalnya pada dua relasi, sellers, SID-nya integer, kemudian sname-nya string, kemudian rating-nya integer, dan age-nya real. Kemudian untuk reserve, SID-nya integer, PID-nya integer, D-nya date, kemudian rname-nya string. Kemudian dilakukan query berikut. Select average sh from seller s, where s rating lebih besar 3 and s rating lebih kecil dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, kurang dari 5 sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum age-nya, kemudian menghitung age-nya pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S rating lebih besar daripada 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, SNAME dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Replikasi seller dikopikan pada kedua tempat. Kemudian bisa kita lihat London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Kemudian join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi, pertama kita ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nest loop join di London dengan seller sebagai author dan setiap halaman seller, kemudian semua halaman reserver dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi diasumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai. Maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D ditambah 500 dikali 1000 D plus S. D adalah biaya membaca, S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nest loop di London. Ambil tuple reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat, kirimkan reserve ke London. Biaya 1000 S ditambah 4500 D. Biaya sama dengan 3 kali 500 plus 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Semi join. Teknik semi join ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim. Terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves. Hasil join disebut reduksi dari reserves dengan sellers. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join sellers dengan reserve yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman. Semi join terutama bermanfaat
jika terdapat sebuah seleksi pada sellers dan jawaban tersedia di London. Bloom join. Teknik bloom join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tupelo reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K1. Jika beberapa tupel melakukan teknik hashing, K1 set bit I menjadi 1. I dari 0 sampai K1, kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, lakukan hashing setiap tupel reserves dengan cara yang sama dengan abaikan tupel yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor sellers. Hasilnya disebut reduksi reserves bit sellers. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserves ke London. Di London, join sellers dengan hasil reduksi reserves bit vektor. Biaya pengirimannya lebih murah, juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query, menggunakan pendekatan biaya. Misalnya, pada sebuah plan, mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaannya, optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi, biaya komunikasi harus dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global, dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari semua relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menuju mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek. Misal terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat di mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat pengujian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site. Dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication ini mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum sebuah kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipergandakan ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini harus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragment disjoin yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan.
Tempat lain jalan fragmen ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropagandakan ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam 2 langkah, yaitu mengubah yang dibuat dengan transaksi commit dan aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture, yaitu yang pertama, log-based capture. Log digunakan untuk membangkitkan change data table. Hal ini dikerjakan ketika log terakhir tulis ke disk. Harus dihapus pengubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan untuk mengerjakan capture. Kemudian mengimplementasikan langkah capture berikutnya. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat. Tapi harus memahami detail dari properti lognya. Kemudian mengimplementasikan langkah apply. Proses apply secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Kemudian ada log-based chapter ditambah apply dengan terus-menerus akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Procedural chapter ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing, sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbeda. Penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Kemudian logging pada sistem terdistribusi untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat, yaitu dengan sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Pada distribute deadlock detection, setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada 76, menunjukkan terjadi deadlock global. Jadi, bila siklusnya berbentuk seperti ini, maka tidak akan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Kemudian distribute recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena terjadi kegagalan yang baru. Misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes,
maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan egg ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log n setelah mendapatkan semua pesan egg. Pada 2PC terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu voting, kemudian terminasi, kemudian yang kedua bentuk komunikasi disinalisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Suatu pesan merupakan keputusan oleh pengirim. Untuk itu, pertama kali disimpan pada lokal log. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan egg. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan egg digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu X. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim X pada abort. Jika transaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika sebuah subtransaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Kemudian ada ringkasan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat lokasi. Pada basis data terdistribusi dan distribusi transaksi atau atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokal menjalankan rang lunak di PMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Arsitektur sistem basis data terdapat dua tipe, yaitu sistem client-server dan collaboration system. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Dan jika fragmentasi vertikal, terdiri dari himpunan kolom dari relasi asal. Jika suatu relasi difragmen dan replika, setiap partisi memerlukan nama global. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Pada pemrosesan query DBMS terdistribusi, lokasi partisi dan relasi perlu dihitung.
Join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Jika join melibatkan kondisi seleksi, jumlah tuple yang diperlukan kemungkinan kecil. Semi-join dan belum join mengurangi jumlah tuple yang dikirim ke jaringan. Optimasi query pada sistem terdistribusi harus mempertimbangkan komunikasi dengan model biaya. Pada synchronous replication, semua kopi dari relasi replika diubah sebelum transaksi commit. Pada asynchronous replication, kopi hanya diubah secara periodik. Terdapat dua teknik untuk menjamin synchronous replication. Cara voting, perubahan harus menulis mayoritas kopi dan baca harus mengakses cukup kopi. Pada replikasi peer-to-peer, lebih dari satu kopi dapat diubah. Pada replikasi primary set, terdapat satu primary copy yang dapat diubah. Pemubahan pada primary copy dipropaganda menggunakan chapter dan kemudian apply ke tempat lain. Jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas subtransaksi. Pada DBMS terdistribusi, manajemen log berupa lokasi sentral, primary copy atau terdistribusi penuh. Deteksi deadlock pada sistem terdistribusi dibutuhkan. Pemulihan pada DBMS terdistribusi dilakukan dengan cara commit protokol yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda dan betul. Pada two-phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Subtransaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi dapat dipulihkan. Jika tempat koordinator bertabrakan, subordinat diblok dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Oke, sekian untuk materi basis data terdistribusi. Terima kasih.